warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rara Suryani Haya dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Kediri. Jadi ketemu lagi kita di Ngopsi, ngobrolin inspirasi bersama HMPS Perbankan Syariah IAIN Kediri. Nah, pada Ngopsi kali ini kita akan membahas seputar inspirasi-inspirasi di bidang usaha yang dapat menginspirasi kita semua. Oke, saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Preti Dara Jingga atau biasa dipanggil dengan Kak Dara. Nah, Kak Dara ini adalah owner dari bidang usaha laki-laki, yaitu sebuah usaha di bidang konveksi. Nah, berhubung Kak Dara ini adalah seorang mahasiswi sekaligus perintis, mungkin bisa kita minta untuk membagikan sedikit banyak pengalamannya. Baik, selanjutnya mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, Kak. Pagi Kak Rara. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanannya di sini gimana, Kak? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah. Kelihatannya hari ini ceria sekali ya, Kak ya? Ya alhamdulillah. Langsung saja, sebelumnya bisa dijelaskan secara singkat mengenai apa sih laki-laki itu? Monggo. Jadi gini, laki-laki itu sebenarnya konveksi ya. Konveksi yang mana diputuskan itu oleh dua orang. Sebenarnya di sini saya mau merevisi kalau saya itu bukan perintis dari awal. Jadi yang perintis dari awal itu ada dua orang, ada Mas Nani sama Mas Barota. Itu tetangga saya sendiri. Nah, dia itu dulu pengalamannya bekerja di konveksi yang ada di Tulungagung. Akhirnya buka cabang di Kediri dan mendirikan konveksi yang namanya Laki-Laki itu, Kak. Udah, terus awal mula ide usaha ini tuh dari mana sih, Kak? Jadi dulu itu mereka berdua idenya itu dari pengalaman mereka kerja di Tulungagung. Karena kan lihat situasi juga di Kediri itu belum ada kan konveksi yang serba semuanya bisa. Akhirnya mereka berdua udah punya pengalaman terus buka di Kediri gitu sih, Kak. Terus kenapa bisa terinspirasi untuk menjual produk di bidang konveksi? Kenapa kok nggak makanan atau minuman atau yang lainnya? Ya. Jadi kalau mengenai makanan minuman itu di Kediri belajar ya biasanya. Ya, banyak sekali apalagi ciri khasnya Kediri itu makanan kan ya. Terus milih yang konveksi itu karena menurut saya konveksi itu untuk mengenai kerugiannya itu sangat tinggi. Ya toh. Seperti contohnya itu kaos. Kaos itu sampai yaumul kiamat. Itu kan bentuknya tetap kaos, cuman yang berubah mungkin desainnya, ya kan. Nah, kalau seumpama tahun ini kita itu produksi kaos yang banyak, terus ada 50% belum terjual, otomatis kemungkinan di tahun yang akan mendatang itu masih tetap laku. Entah itu berapa tahun mendatang tetap laku, bentuknya tetap sama. Nah, itu kan jadi minim kerugian kan ya, Kak? Seperti itu sih. Terus memulai usaha ini tuh dari kapan dan pada saat itu usia berapa sih, Kak? Kalau buat saya sendiri gabung di Laki-Laki itu 2 tahunan. Tapi untuk Laki-Lakinya sendiri kemungkinan itu udah 4 tahun di sini. Udah lama ya? Udah lama. Terus kalau boleh tahu, bagaimana lika-liku Kakak dalam memulai usaha ini? Kalau mengenai lika-liku campur aduk ya pastinya. Kalau usaha itu pasti ada lika-likunya. Dulu saya pertama gabung itu di tahun pertama. Sebenarnya saya itu diajukan untuk ke sosial media. Setelah saya coba di tahun pertama itu kurang maksimal. Karena kalau bermain sosial media karena harus selebgram kan. Ya, Nah, itu kurang mendukung. Terus kalau main di TikTok, Instagram, sosial media lainnya pasti butuh yang namanya mafia di situ. Ya toh? Butuh biaya besar toh, bener. Nah, karena 1 tahun dan saya itu ke sosial media nggak terlalu maksimal, saya coba terjun ke distributornya. Saya ikut jualin ke situ. Pada saat awalnya itu saya kan masuk ke sosial medianya lagi, itu kurang berpengaruh. Nah, saya ambil plan berikutnya masuk ke sosial media saya sendiri. Karena menurut saya kalau masuk saya promo ke sosial media saya sendiri, otomatis teman-teman saya, keluarga saya, tetangga saya kan pada tahu kalau saya jual produk itu. Iya. Nah, awal mulanya saya bisa bisa lanjut sampai sekarang jualin yang banyak, dapat orderan yang banyak itu awal mulanya dari saya promo di sosial media saya sendiri. Nah, terus untuk lika-likunya itu banyak sekali ya. Pernah juga pertama kali jual selama 2 bulan hanya laku 1 kaos saja. 1 kaos polos itu harganya dulu 35.000.
Bayangin 2 bulan saya kerja di situ cuma dapat 1 kaos, kan sedih kan? Kalau saya nggak niat buat jadi pengusaha merintis dari awal, saya sambil sama kuliah, mungkin saya udah nggak mau lah aku. 2 bulan, bayangin 2 bulan cuma jualin 1 kaos. Akhirnya karena ya disemangati juga, dikasih motivasi sama yang pemiliknya, akhirnya itu bertahan, ditelateni, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah yang awalnya saya itu cuma bisa jualin 1 kaos 2 bulan, kalau bulan sekarang alhamdulillah saya sudah jualin ratusan. Maksudnya yang tiap orang order itu minimal 37, 40 sampai ya banyak lah 68 gitu. Konten aja sih. Seperti ya Kak ya. Terus sejauh ini problem terbesar Kakak dalam memulai usaha ini apa? Problem terbesar itu saing ya. Karena di Kediri itu kan orang-orang tuh banyak terpengaruh kalau konveksi itu bagusan gitu. Ya enggak? Produknya dari sana dong. Nah, tapi sebenarnya kita itu buka cabang di Kediri itu sama seperti di Tulungagung, cuman kita pengen kalau Kediri itu bisa punya produksi yang lebih besar. Dan di Kediri belum ada kan, hanya satu mungkin di Mojokerto itu. Makanya kita itu pengen buka di Kediri, pengen buktikan kalau biar orang Kediri itu enggak jauh-jauh ke Tulungagung, ke Surabaya, ke Nganjuk. Di Kediri itu sudah ada. Jadi tujuannya biar perekonomian di Kediri itu bisa berkembang, UMKM-nya juga bisa maju, terus orang-orang yang misalnya ada pengangguran itu bisa teratasi. Kalau di konveksi kita nantinya insya Allah semoga saja ya bisa berkembang lagi ke depannya. Lalu dari sekian banyak lika-liku problem yang telah Kakak hadapi, pasti ada motivasi nih buat Kakak tetap melanjutkan usaha sampai saat ini. Jadi motivasinya apa Kak? Motivasinya yang saya pegang sampai sekarang itu telaten. Apapun lika-likunya, apapun masalah yang saya hadapi, telatenin aja. Kita nggak tahu ya, rezeki kan udah sama Allah ya. Pasti dikasih rezeki. Kalau orang mau berusaha itu pasti ada jalannya, pasti dapat rezeki. Jadi telatenin aja. Terus kalau mau buka usaha niat gitu sih. Kalau udah niat kan hubungannya vertikal horizontal sama masyarakat sama Allah pasti itu sih. Terus motivasinya lagi itu kita kan jadi mahasiswa nih perbankan syariah. Pasti pandangan kita itu jadi dari bank, manajemen bank gitu kan. Tapi dari pengalaman yang saya tahu banyak nih wisuda itu berapa ribu anak kampus mana aja yang wisuda pada tahun itu. Jadi untuk kita sebagai pegawai bank itu minim kan itu. Jadi mahasiswa juga jangan terpaut pada hanya nilai IPK. Jadi kita itu waktu kuliah jangan buang-buang waktu. Maksudnya buang waktu hanya kuliah, pulang, belajar, hanya terpaut pada mata kuliah. Di sela-sela kita sudah pulang dari kuliah, itu kan masih banyak waktu. Mungkin dari sampai-sampai yang anak organisasi gini, nah pasti menyempatkan waktu juga kan. Nah, daripada kita main HP, scroll-scroll nggak jelas, selipin aja di situ. Usaha-usaha, entah kita jualan omset apa, entah kita jualan makanan apa, selipin aja. Terus motivasinya lagi, saya kan emang masuk kuliah ini emang nggak main ke organisasi. Kalau dulu SMA saya main organisasi di OSIS. Menurut saya bekal saya itu dari dulu. Cukuplah saya punya pegangan organisasi. Kalau di kuliah ini emang saya nggak milih. Saya lebih pengen fokus ke usaha aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah masuk ke organisasi, itu kalian tuh udah punya nilai plus, sama udah punya banyak relasi. Jadi menurut saya motivasi saya mungkin bisa buat mahasiswa semuanya juga, apalagi yang udah punya organisasi, minimal lah punya usaha itu. Entah itu kita jualan buket, entah itu kita jualan makanan, salad buah, tetap aja punya. Karena kalau kita menjadi organisasi, pasti organisasi butuh konsumsi, terus butuh yang namanya kayak oleh-oleh kadang, bunga tangan buat moderator apa-apa gitu ya, pas undang, pasti kan butuh itulah. Daripada si organisasi itu beli pesan dari orang lain, kan mending dari anggota organisasi sendiri. Gitu sih Kak. Oke. Terus jika berkenan nih Kak, boleh lah ya bagi tips tentang bagaimana cara mengembangkan usaha di bidang konveksi. Tipsnya yang pertama itu banyak relasi.
kita main kemana aja tawarin aja. Kita main seumpamanya ke pas waktu apa gitu ya, ke klinik apa-apa pasti kan ketemu orang gitu. Tawarin aja, kenalan saya itu punya usaha gini. Akhirnya dia kan kayak wah punya itu gini, saya diskon 20 tuh kaos nih. Contohnya saja, saya main ke klinik Naga Green tuh ya. Pasti di situ banyak ibu-ibu kayak mbak-mbak yang dari guru-guru atau desain gitu kan ya. Tawarin aja, nanti coba saya tuh pernah nawarin kalau bu saya tuh punya usaha ini loh. Terus ibunya tertarik, akhirnya dia itu ya sampai sekarang pesen di konveksi saya, awalnya gitu sih. Terus ada nggak sih Kak tips-tips dalam memulai usaha yang bisa di-share kepada mahasiswa, khususnya generasi muda sekarang ini? Yang pertama telaten sih. Apapun itu usahanya, telatenin aja, nggak usah malu. Meskipun kita jual salad buah, jual kaos kayak saya, udah telatenin aja. Yang kedua, banyak-banyak menambah pengalaman. Yang ketiga, kerja keras. Jangan malas-malasan, karena orang yang malas-malasan itu ya dapetnya gitu aja. Terus yang keempat, jangan lupa juga bersyukur. Meskipun kita dapat orderannya sedikit, syukurin aja. Yang kelima, ulet sih. Pasti kalau kerja itu pasti bersyukur. Oke, jadi itu tadi ya obrolan singkat bersama Kak Dara, owner dari Laki-Laki. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, saya persilakan Kak Dara untuk memberikan closing statement untuk hari ini. Monggo. Jadi jangan pernah merasa malu untuk merintis usaha dari nol, menjadi pengusaha muda. Hiduplah di levelmu sendiri. Dari usahamu sendiri itulah kehidupanmu. Jadi belajar dari kegagalan, karena sukses tanpa kegagalan itu rasanya hambar. Oke. Jadi itu tadi ya obrolan singkat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dara setelah meluangkan waktunya untuk datang ke sini, dan juga terima kasih kepada para penonton dan pendengar podcast pada hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Kak Dara bisa mempromosikan usahanya. Siapa tahu nih dari teman-teman ada yang mau cari kaos atau kemeja, langsung bisa menghubungi Kak Dara. Monggo silakan. Oke, buat teman-teman khususnya mahasiswa yang Kediri, mungkin yang butuh pesen kaos ataupun buat organisasi apapun ya, kaos sablon, itu bisa hubungi kami, bisa melalui IG kami di konveksi Laki-Laki ataupun di IG pribadi saya itu juga ada di Indara. Juga buat teman-teman mungkin butuh kemeja, kaos, gamis ataupun jaket, itu bisa ya, karena kita menerima konveksi dalam hal apapun. Mungkin gitu sih. Untuk alamatnya kami bertempat di lokasinya di Ngadiluih, di Jalan Tambangan ya, dekatnya Kali Brantas itu ada Taman Ngadiluih itu ke barat. Tepatnya di situ sih Kak. Jangan lupa follow akun kita di Instagram @impsps_IAIN Kediri. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share konten ini jika bermanfaat. Bye-bye.